Allah pun tahu kamu juga punya sifat rakus. Kalau sudah doyan, kalau lagi inget semalam 1 juz, lagi kumat nggak buka sama sekali sampai Al-Qur'annya dimakan rayap. Makanya dari situ, karena kamu juga kumat-kumatan, kadang rakus, makanya aku batasin ibadah harus sesuai waktunya. Belum masuk subuh nggak bisa ibadah subuh, belum masuk waktu duhur nggak bisa ibadah duhur. Oh, subuh lagi semangat ngapain 2 rakaat, saya pingin 8 rakaat, nggak bisa. Enak aja kamu ini, ngaco ini, ngawur ini. Harus nurut patuh. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kok ibadah itu dibatasin? Ya, sholat sunnah juga dibatasin. Sholat sunnah bagus nggak? Bagus. Tapi tidak boleh sholat sunnah di 5 waktu. Ba'da subuh, ba'da asar, di saat matahari di tengah-tengah, di saat matahari terbenam, di saat matahari terbit. Itu tidak boleh sholat sunnah mutlak dikerjakan ada di 5 waktu tersebut. Lah tujuannya apa? Nih, liyakuna hammuka iqamata sholati. Tujuannya adalah semangatmu itu untuk nyari kualitas ibadah, bukan kuantitas ibadah. Ibadah itu dibatasin oleh Allah karena Allah nggak ngejar banyak, tapi ngejar khusyuk. Allah menginginkan hamba-hambanya itu sedikit khusyuk. Untung-untung Pak, banyak khusyuk ya hebat. Tapi jarang Bapak Ibu. Selama ini yang banyak itu Bapak Ibu ngantuk, ya kan? Tapi sedikit khusyuk, itulah yang ditekankan oleh Allah. Ya, liyakuna hammuka, agar supaya semangatmu itu iqamatas sholati, mendirikan sholat. Iqamah itu mendirikan sholat itu dengan khusyuk, syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi. La wujuda sholati, bukan hanya mengerjakan sholat asal-asal Bapak Ibu. Makanya disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, mereka sholatnya lalai. Loh, Allah nggak pengen kamu dibanyakin sholat tapi lalai. Tolong kejar kualitas, ya. Sholat 2 rakaat khusyuk lebih bagus daripada sholat 8 rakaat awang-awangan. Nah ini, ya kan Bapak Ibu. 5 menit khusyuk lebih bagus daripada 1 jam Bapak Ibu banyak bengongnya. Nah ini, ya. Fama kullu musallin mukima. Tidaklah orang sholat itu sungguh sempurna sholatnya. Belum tentu orang yang sholat itu sholatnya sempurna. Bisa jadi Bapak Ibu sholatnya hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Kenapa? Kekhusyuannya nggak ada Bapak Ibu. Makanya Imam Ghazali di dalam kitabnya Bapak Ibu menambahkan syaratnya sholat, ya, syarat sahnya sholat Bapak Ibu ditambah. Syarat sahnya sholat itu Bapak Ibu ada 5, ditambah 1 lagi oleh Imam Ghazali, yaitu adanya khusyuk. Adanya khusyuk. Kalau nggak khusyuk, sholatnya tidak sah, kata Imam Ghazali. Ini menunjukkan apa? Khusyuk di dalam sholat itu penting. Lah, hikmah, ada batas-batas ibadah. Nggak boleh asal-asal ibadah, ada tata caranya, ada aturan mainnya, ada waktu yang ditentukan. Kenapa? Hikmahnya 1, agar mudah khusyuk maksimal. Coba Bapak Ibu kalau ibadah itu waktunya dijor oleh Allah kapan saja Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu orang hanya sibuk ngejar-ngejar hitungan saja, tapi nggak maksimal, nggak khusyuk. Makanya dibatasin. Udah cukuplah subuh 2 aja cukup, tapi 2 yang khusyuk, kan gitu. Duhur 4, ya kan? Asar 4, maghrib 3. Nah, itu dibatasin agar supaya kita maksimal dan khusyuk. Kemudian kenapa ibadah itu dibatasi oleh Allah? Karena yang paling berpengaruh di hadapan Allah, yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah yang berkualitas, bukan banyak-banyaknya ibadah namun tidak
kualitas. Yang terakhir Bapak Ibu, hikmah ibadah itu dibatasi oleh Allah karena Allah pengen nguji kita ini nurut patuh ataukah enggak. Kepatuhan kepada Allah itu adalah ibadah. Kepatuhan kepada Allah itu adalah puncak ibadah. Jangan sampai kita ibadah, ya kan, pengen dekat kepada Allah, tetapi tidak nurut patuh. Jelas nggih? Baik. Lamma alimal haqqu, tatkala Allah mengetahui dirimu memiliki sifat bosan, maka Allah bagi-bagi, Allah perbanyak model-model kepatuhan. Dan Allah juga mengetahui dirimu memiliki sifat rakus. Kalau lagi semangat-semangat, sampai lupa makan, lupa ini, lupa itu, maka Allah membatasi ibadah kecuali pada waktu-waktunya. Tujuannya apa? Liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati. Tujuannya adalah agar supaya semangatmu untuk mencari kualitas ibadah sholat, semangat sempurna ibadah sholat, bukan sholat asal-asal. Fama kullu musallin mukima. Tidaklah orang yang sholat itu hakikatnya telah sempurna sholatnya, sungguh-sungguh sholatnya. Tidak, semuanya butuh renungan, butuh evaluasi, butuh kesempurnaan di dalam ibadah. Maka ayo orang tua kami, kita ambil semuanya banyak-banyak ibadah itu, kita sempurnakan dengan khusyuk, kita sempurnakan dengan syarat rukunnya, kita sempurnakan dengan aturan-aturan main yang ditetapkan dalam ilmu fikih, sehingga setelah itu kita pasrahkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.